Dan juga orang yang memburu, mencari, melatih orang berbahasa roh adalah salah satu bentuk dosa dan juga perlawanan terhadap Tuhan dan juga firman Tuhan. Ini harus tegas kita katakan, kita jelaskan kepada jemaat kita, juga kepada orang-orang lain. Hal yang lain yang perlu kita pahami Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen wajib atau harus memiliki karunia berbahasa roh. Tergantung Tuhan dong. Karena Tuhan yang mempunyai dan pemiliknya kan Bapak Ibu. Maka 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Penyataan roh artinya karunia-karunia roh. Untuk apa? Kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. Maka karunia bahasa roh tadi jangan selalu dipertontonkan ya di kalangan banyak orang karena itu lebih bersifat personal, privasi. Maka untuk itulah Tuhan berikan kita banyak karunia. Minimal dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 ada 9 Bapak Ibu. Bahkan dalam Roma, Efesus ada lagi tambah-tambahan karunia-karunia rohani. Apa saja dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11? Karunia rohani itu hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Semua ini berasal dan bersumber dari Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan sendiri sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan sendiri. Di sini kita lihat Bapak Ibu, karunia bahasa roh hanya salah satu tanda aja. Salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus, bukan satu-satunya. Artinya apa? Kalau kita tidak dikasih Tuhan karunia berbahasa roh, tapi Bapak Ibu dikasih karunia hikmat, iman, pengetahuan, itu tetap puji Tuhan, haleluya. Atau dalam pengertian lain, kalau kita pun tidak dikasih Tuhan karunia berbahasa roh, tapi Bapak Ibu memiliki karakter seperti Kristus, seperti dalam Galatia pasal 5, 22 sampai 23, buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, itu pun sudah cukup. Bahwa Bapak Ibu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Walau tanpa karunia berbahasa roh. Saya harap jelas ini Bapak Ibu. Maka dari dulu saya nggak pernah silau melihat ikut-ikutan dengan orang atau hamba Tuhan pemburu bahasa roh. Nggak pernah silau saya. Karena saya tahu firman Tuhan. Maka saya banyak berdoa, Tuhan ampuni dia ini Tuhan. Dia ini nggak paham dan nggak mengerti firman Tuhan. Ampuni Tuhan dia. Itu saya selalu berdoa. Yang kedua, dari 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah ini. Apa itu karunia yang paling utama itu? Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu yang paling utama itu, jalan utama itu? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, termasuk bahasa roh dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tidak berfaedah bahasa roh yang kita pakai itu. Kalau hanya sekedar jago berbahasa roh, tapi tidak ada bukti konkret perubahan karakter dan sifat. Omong kosong itu kan mau dikatakan oleh Rasul Paulus kan di sini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki pengetahuan yang paripurna, bisa memindahkan gunung, tapi kalau tidak ada kasih, sama saja, sia-sia, nggak ada gunanya itu. Dan sekalipun aku membagi-bagikan secara segala sesuatu yang ada pada aku, gratis misalkan, bahkan tidak menyerah tubuhku untuk dibakar karena mengikut Kristus, mengasihi Kristus, karena mengikut Kristus, mempercayai Kristus, karena melayani Kristus, tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya. Bapak Ibu, ada banyak orang loh berjuang sampai mati pun dilakukan untuk memperebutkan, mempertahankan kata di sebuah gereja.
Bunuh-bunuhan terjadi. Bahkan dia bisa mencapai posisi jabatan yang paling strategis di sebuah sinode itu gereja itu. Tapi hasil memecah belah jemaat. Hasil membunuh. Jabatan itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Karena prosesnya. Dia mendapatkan jabatan itu. Tidak ada kasih. Karena kenapa? Dia mengadu domba jemaat. Dia membunuh satu dengan yang lain. Konflik perpecahan yang terjadi di gereja-gereja Tuhan. Dari dulu sampai sekarang terjadi dan terulang terus kan Bapak Ibu. Yang melahirkan denominasi baru, gereja baru. Dan kita mungkin menjadi pendeta besar di situ. Nama kita terkenal. Tidak ada gunanya. Karena tidak didasari oleh kasih. Karena kenapa? Prosesnya. Kita mengadu domba jemaat. Sama Bapak Ibu. Dalam satu perusahaan Bapak Ibu menyingkirkan teman Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu yang naik posisi yang lebih strategis. Nggak ada gunanya itu. Karena kita mendapatkan posisi itu dengan cara menyingkirkan orang. Mendiskreditkan orang. Menfitnah orang. Artinya tidak ada kasih. Maka Tuhan katakan. Yang paling utama dan yang pertama. Lakukan segala satunya itu. Dengan dasar dan motif apa? Kasih. Apa itu kasih itu? Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak sombong membegahkan diri. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri atau egoisme. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan atau dendam. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Bahasa roh akan hilang lenyap. Bapak Ibu, saya mengingatkan ini. Bahasa roh akan hilang lenyap. Akan ada waktunya Tuhan close, Tuhan tutup. Karunia-karunia yang lainnya juga akan dibatasi oleh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Tidak ada endingnya. Tidak ada akhir dari kasih itu, Bapak. Maka dalam hal ini yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, karunia bahasa roh bukan tanda orang percaya atau orang yang dewasa rohani, tapi justru sebaliknya. Orang yang memburu dan mencari bahasa roh, tanda bukan orang beriman, bahkan bukan orang dewasa rohani. Bahasa roh bukan tanda orang itu orang Kristen kelas 1. Bukan. Orang yang memburu dan mencari bahasa roh bukan tanda orang itu orang Kristen kelas 2. Bukan. Di kelas paling belakang. Paling belakang. Maka dikatakan karunia bahasa roh. Tanda bukan untuk orang beriman. Tapi kenapa hari-hari ini sebagian orang Kristen yang dicari itu tanda yang paling kelasnya rendah. Gitu kan Bapak Ibu. Karena nggak paham hal itu. Karena nggak mengerti firman Tuhan dengan baik. Maka keputusan Bapak Ibu untuk kuliah dan belajar di sekolah kita ini adalah keputusan dari Tuhan. Adalah tuntunan dari Tuhan. Karena Tuhan mau memperlengkapi Bapak Ibu. Memahami, mengerti dalam dan luas firman Tuhan. Dan juga bisa menghidupi. 3. Berangkat dari 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Yaitu tadi menyampaikan firman, menjelaskan firman, mengajarkan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan. Kan Bapak Ibu. Itu bagian daripada bernubuat. Ia berkata-kata kepada manusia. Dan juga membangun, menasehati, dan menghibur. Tetapi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Nah ini Bapak Ibu. Selalu Paulus membandingkan. Betapa memang karunia bahasa roh itu ya karunia yang paling kelas rendahan sebenarnya. Karunia yang paling kelas murahan juga sebenarnya dibanding karunia yang lain.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita ini mau diberkati dan dipakai Tuhan lebih masif, menjadi saluran berkat bagi banyak orang kan? Maka marilah kita mempergunakan karunia yang paling memberkati banyak orang. Jangan mencari karunia yang paling egois. Itu di bahasa roh. Jangan. Karena kita mau hidup kita kan jadi saluran berkat. Karena kalau hidup kita jadi saluran berkat, pasti di situlah Tuhan akan memberkati kita makin lebih. Paulus katakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya Paulus tidak anti karunia bahasa roh. Jangan sampai salah. Sama saya katakan tadi, saya tidak anti karunia bahasa roh. Saya dikasih Tuhan kok karunia itu. Bahkan Paulus juga punya karunia bahasa roh loh Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan, aku suka, saya senang kok. Supaya kamu orang percaya semua berkata-kata dengan bahasa roh. Saya senang, kata Paulus. Saya bahagia. Saya dorong, saya dukung, kata Paulus. Tetapi Paulus mengingatkan. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada karunia berbahasa roh, supaya kamu bernubuat memberitakan firman. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bayangin Bapak Ibu, ngeri-ngeri sedap betul nih. Paulus mengatakan, yang paling mulia di hadapan Tuhan bukan yang memburu, bukan orang yang senang berbahasa roh, bukan. Yang paling berdampak, paling berharga, paling berkontribusi positif bagi Tuhan bukan orang berbahasa. Kata Paulus, tapi ya bernubuat menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Kristus. Ya kecuali kata Rasul Paulus, atau orang itu berbahasa roh, orang itu juga bisa menafsirkan atau mengartikannya. Sehingga jemaat tidak lindung dan tidak bingung. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua orang yang berbahasa roh memahami dan mengerti bahasa yang dipakai? Dia juga bingung kok. Dia juga lindung. Padahal Paulus katakan, kalau karunia bahasa roh yang kau punya itu dari Tuhan, harusnya engkau pasti dikasih Tuhan juga karunia untuk menafsirkannya. Atau kalau enggak, ada orang lain 2 atau 3 yang bisa mengartikannya. Kalau kita mau survei, dan ini pernah saya survei juga Bapak Ibu. Dari sekian banyak para pemburu karunia bahasa roh. Saya tanya, udah berapa tahun Bapak Ibu memakai bahasa roh? Wah, puji Tuhan dengan anugerah Tuhan Pak Tony. Praise the Lord. Sombong. Udah berapa tahun? Ya, udah puluhan tahun Pak. Ya, saya ketawa. Terus saya tanya, dari sekian puluh tahun Bapak Ibu berbahasa, saya mau nanya, Bapak Ibu mengerti nggak artinya? Aduh, kalau itu bukan urusan saya Pak Tony. Itu urusan Tuhan. Yang ketiga, oke, kalau Bapak Ibu tidak bisa menafsirkan. Waktu setiap kali, setiap saat Bapak Ibu berbahasa roh, ada orang lain sudah yang Tuhan siapkan. Di tempat itu tanpa Bapak Ibu tahu, diberikan Tuhan, disiapkan Tuhan, ada orang yang bisa menafsirkan, mengartikan bahasa roh yang Bapak Ibu pakai. Itu Pak Tony, maaf. Saya nggak pernah tahu menahu dengan itu. Bayangin Bapak Ibu, banyak orang berbahasa roh tapi tidak paham, tidak mengerti, dan juga tidak memenuhi prosedur tata cara yang sudah dijelaskan dalam Alkitab. Maka kesimpulan saya itu bukan bahasa roh dari itu. Karena Paulus juga akhirnya kan sampai pada kesimpulan itu sebenarnya. Maka sampai Paulus katakan, apa yang kau lakukan tidak lebih berharga, tidak lebih berarti, tidak lebih mulia di hadapan Tuhan. Maka lebih baik engkau menyampaikan firman Tuhan bernubuat pakai bahasa manusia.